Bab 379 kamu bukan. Angel tidak mengerti apa yang terjadi di dalam, jadi dia duduk dengan tenang melihat Jenny berinteraksi dengan semua orang di ruang siaran langsung. Sementara, Valentino sesekali melihat ke arah Jenny dan menundukkan kepala untuk minum teh dan sambil memikirkan sesuatu. Jenny awalnya tidak ingin Hans mengirimkan hadiah, tapi dia juga tidak bisa menahan bombardir hadiah yang dikirimkan semua orang di ruang siaran langsung, sehingga dia dengan tanpa daya menatap Hans. 10 miliar saja sudah digesek oleh Hans. Nominal itu harusnya bukan masalah baginya, kan? Jenny berpikir berapapun uang yang digesek oleh Hans akan dia kembalikan setelah siaran langsung selesai. Hans menyeka keningnya dan berkata sembari tersenyum. Tidak apa-apa, yang penting kamu senang. Aku akan terus mengirimkan hadiah. Kali ini, Hans mengirimkan 10 roket super dan menggesek 40 juta lagi. Hans sangat tertekan, tapi dia masih belum memuaskan semua orang di ruang siaran langsung. Beberapa penggemar yang terlalu bersemangat bahkan mengatakan kata-kata yang sangat tidak mengenakan. Astaga! Aku sekarang curiga apa orang ini Kak Tino atau bukan. Aku juga curiga. Kak Tino tidak mungkin melakukannya. Begitu melakukannya, setidaknya pasti miliaran rupiah. Bukankah hari ini ia terlalu ceroboh? Perusahaan Kak Tino bangkrut. Atau Kak Tino tidak menyukai Kak Jenny. Hans sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Raut wajahnya juga menjadi agak masam. Hans terkesiap melihat ada orang mengatakan dia bukan Tino dan langsung menyetor saldo tanpa mengatakan apapun. Demi membuktikan identitasnya, Hans memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Dia harus memikirkan cara untuk mengambil kembali uang yang dia pakai hari ini dari Jenny. Oleh karena itu, Hans mengisi 200 juta lagi dan mulai mengirimkan roket super secara gila-gilaan. 50 buah roket super yang nilainya 200 juta. Hans tidak percaya Tino dapat menghabiskan ratusan juta untuk Jenny. Hans hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak melihat daftar acara Jenny. Para penggemar Tino yang menjadi urutan pertama sangat mengerikan. Penggemar berada di urutan pertama dan merupakan hal yang sangat membanggakan. Hans mengirimkan belasan roket super. Dia mengira semua orang di ruangan siaran langsung akan berhenti sekarang. Kemudian, Hans baru menyadari betapa naif dirinya. Di dalam ruang siaran langsung, sebagian besar penggemar sama sekali masih belum puas. 50 buah roket super? 200 juta? Saat Kak Tino menggunakan jumlah besar, membuka akun kasar tertinggi untuk sebulan setidaknya ada 360 juta kan? Iya. Kak Tino sudah menghabiskan 4 miliar untuk membayar biaya keanggotaan selama 1 tahun. Hans tercengang dan keringat dingin membasahi wajahnya saat melihat serentetan kata-kata yang dikirim di ruang siaran langsung. Tino ternyata sudah menghabiskan miliaran rupiah untuk Jenny. Gas? Hans tanpa sadar mengambil napas dan dadanya berdebar tidak karuan. Jangan bilang dia tidak bisa mengeluarkan uang sebesar itu, meskipun bisa juga sudah pasti tidak akan dia berikan pada Jenny. Wanita macam apa yang tidak bisa dia temukan dengan menggunakan miliaran rupiah? Kenapa harus menggantungkan harapannya pada Jenny seorang? Raut wajah Hans sangat masam. Dia berdaham dan berkata pada Jenny, Jenny, kartuku ini sudah dibatasi oleh ayahku. Oh, tidak apa-apa. Semua orang juga tidak terlalu memperhatikan. Ini hanya salah satu cara untuk merayakan. Jenny tertegun sesaat, lalu segera menenangkan semua orang di ruang siaran langsung. Hans baru dapat menghela napas lega. Dia meletakkan ponsel di atas meja dan minum teh untuk menekan suasana hatinya yang rumit. Valentino melirik ponsel Hans dan tiba-tiba melihat ada orang yang membicarakan Tino di ruang siaran langsung. Saat Hans mengirimkan hadiah, Valentino sama sekali tidak melihat. Lagi pula, Valentino dan Hans juga tidak terlalu akrab dan tidak akan melihat ponsel satu sama lain. Sekarang Hans meletakkan ponselnya di atas meja dan Valentino kebetulan melihat nama Tino saat meliriknya. Valentino juga ingin tahu apa yang dikatakan para penggemar tentang dirinya saat dia tidak berada di dalam ruang siaran langsung Jenny. Jadi, dia segera membuka ponselnya. Kak Tino hari ini sepertinya terlalu pelit, mengatakan kartunya dibatasi. Ya, aku rasa kamu pasti tidak menyukai Kak Jenny, kan? Dua komentar itu terlihat dengan jelas oleh Valentino. Saat ini, Valentino bahkan meragukan kecerdasannya sendiri. Sepintar apapun Valentino, dia juga tidak akan menyangka akan ada orang yang menyamar menjadi dirinya. Selain itu,
orang yang menyamar menjadi dirinya duduk dengan sombong di sampingnya. Jangankan Valentino, orang lain pun mungkin tidak akan bisa mempercayainya. Valentino mengerjapkan matanya. Apa mereka sedang membicarakanku? Para penggemar di ruang siaran langsung Jenny sedang membicarakan dirinya. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak online dan tidak mengirimkan hadiah. Kenapa dirinya malah dibilang pelit? Kak Valentino, apa yang sedang kamu lihat? Hans bertanya dengan sedikit curiga setelah meminum seteguk teh. Valentino perlahan-lahan menarik kembali pandangannya dan menatap Hans dengan tatapan penuh makna. Saat ini, Valentino sudah memikirkan hal ini di dalam hati dan memahami sebagian. Ada orang yang berpura-pura menjadi Tino, nama miliknya ini. Selain itu, orang yang berpura-pura menjadi dirinya adalah Hans yang duduk di sampingnya. Valentino tiba-tiba merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dirinya hampir mempercayai kalau Hans adalah konglomerat baru di ruang siaran langsung Jenny. Namun, melihat sikap Hans sepertinya dia tidak tahu sudah berpura-pura menjadi Valentino. Kamu adalah Tino? Tanya Valentino sembari tersenyum menatap Hans. Hans tercengang sesaat mendengar pertanyaannya. Perasaan bersalah melintas di sorot mata Hans yang langsung terlihat oleh Valentino. Angel dan Jenny juga segera menoleh dan memandang Valentino dengan agak ragu. Valentino ternyata juga tahu nama Tino. Kakak ipar juga tahu Kak Tino? Tanya Jenny sedikit terkejut. Kemudian, dia melanjutkan. Oh iya, pasti pihak aplikasi yang sudah mempublikasikan hal ini. Iya, kakak ipar. Hans adalah Kak Tino. Dia sudah menggesek miliaran rupiah untukku, kata Jenny. Namun, Valentino sepertinya tidak mendengar ucapan Jenny. Dia sama sekali tidak menoleh. Hanya saja, setelah Jenny selesai bicara, senyum Valentino semakin lebar. Kamu benar, Tino? Tanya Valentino sembari menatap lekat-lekat Hans. Aku memang Tino. Kenapa, Kak Valentino? Ucap Hans dengan sangat gugup. Hans merasa tatapan Valentino ini sepertinya bisa melihat ke dalam isi hatinya. Akan tetapi, hanya Ellen yang mengetahui dirinya berpura-pura menjadi Tino. Valentino pasti tidak tahu hal ini, kan? Hans berpikir seperti apapun pasti tidak akan menyangka Valentino bisa menggunakan status lain untuk membantu Jenny. Jenny juga tidak akan menyangka, ternyata orang yang selama ini selalu melindungi dan membantunya adalah Valentino. Oleh karena itu, Hans sedikit pun tidak akan menyangka Valentino adalah Tino yang asli. Bicara yang benar. Kamu benar-benar Tino? Tanya Valentino seraya menatap tajam Hans. Tidak heran Jenny bilang, Hans pasti tidak akan membantu Ellen menyerangnya. Hans di dalam hati Jenny adalah orang yang sudah menghabiskan 10 miliar demi dirinya. Mana mungkin Hans bisa melakukan hal seperti itu? Aku adalah Tino. Jawab Hans menggertakkan giginya dan memberanikan diri. Jenny dan Angel menoleh pada saat bersamaan. Mereka menatap bingung Valentino. Valentino, apa yang kamu lakukan? Kamu bukan Tino. Kamu palsu. Valentino mengernyitkan kening melihat Hans yang menolak mengaku dan langsung ke inti pertanyaan. Bab 380 Tino palsu sungguhan. Suasana di penjuru ruangan itu menjadi hening setelah kata-kata Valentino terucap. Mata Hans terbelalak lebar sementara Jenny terlihat terkejut dan Angel sedikit mengernyit. Bahkan ruang siaran langsung yang semula terasa meriah langsung menjadi sunyi dalam sekejap. Situasi macam apa ini? Hans Lenardi adalah Tino palsu. Wajah Hans nampak sedikit gemetaran. Kak Valentino, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Valentino tertawa datar dan berkata, Kubilang, kamu adalah Tino palsu. Kamu hanya berpura-pura menjadi Tino. Suara Valentino memang terdengar datar, tapi ada nada percaya diri yang tersirat di baliknya seolah-olah dia sudah mengetahui segalanya. Hans sangat ingin membantah tudingan Valentino dengan tegas, tapi dia sendiri tidak bisa menemukan kepercayaan dirinya ada di mana. Namun, bagaimana Valentino bisa tahu bahwa dia berpura-pura menjadi Tino? Kakak ipar, kamu ini sedang bicara apa? Tanya Jenny sama bingungnya. Kalau dia memang Tino, coba suruh dia login dengan namanya. Aku mau lihat. Jawab Valentino sambil menatap lurus ke arah Hans. Bulir-bulir keringat dingin langsung muncul di dahi Hans. Saat ini, jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Sepertinya kecepatan debarannya 2 kali lipat lebih cepat daripada yang biasanya.
Semua penggemar di dalam ruang siaran langsung itu langsung menjadi ricuh. Apa-apaan ini? Kak Tino yang ini palsu. Biarpun aku sebelumnya hanya asal bicara, tapi tidak kusangka ternyata malah sungguhan. Coba kita lihat dulu berbicara. Belum tentu juga pernyataan itu benar. Bagaimanapun juga, kakak ipar Jenny justru lebih mirip dengan seorang penipu, kan? Kakak ipar, kamu pasti tidak tahu karena belum pernah bermain di program siaran langsung. Ada terlalu banyak hadiah yang dikirimkan kepada Heinz, jadi kuotanya terbatas. Kata Jenny menjelaskan. Benar, Kak Valentino. Namaku memiliki batasan untuk login. Timpal Heinz sambil mengelap dahinya. Angel sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya memandang Valentino, lalu Heinz. Pikirannya sedang menganalisis semua ini secara mendalam. Valentino merasa terlalu malas untuk bicara basa-basi dengan Heinz, jadi dia menyahut dengan nada yang sedikit mengancam. Kalau kamu mengaku sekarang, setidaknya aku masih membuka ruang untuk negosiasi. Heinz menggertakkan giginya dan berujar dengan bersikeras. Kamu jangan melucu denganku, Kak Valentino. Lelucon seperti ini sama sekali tidak lucu. Jadi masih melakukan siaran langsung, jadi tolong kamu pikirkan dampaknya. Benar, kakak ipar, berhenti mengatakan omong kosong seperti itu. Coba lihat, ucapanmu itu membuat Heinz jadi dipermalukan di depan umum. Jenny berbicara sambil mematikan mikrofonnya. Dia menatap Valentino dan melanjutkan. Kakak ipar, aku tahu kamu tidak menyukai Heinz, tapi kamu benar-benar tidak boleh asal bicara terkait masalah ini. Meskipun kamu sangat tidak ingin berteman dengannya, tapi kuharap kamu jangan menuduhnya sembarangan. Bagaimanapun juga, dia adalah Kak Tinoku. Ekspresi Jenny saat ini terlihat sangat serius. Sepertinya amarahnya akan langsung tersulut jika Valentino mengatakan apa-apa lagi. Angel menatap lekat ke arah Heinz, lalu menoleh memandang adiknya dan berkata, Jenny, apa kamu tidak mau mendengar perkataan kakak iparmu sampai tuntas? Kak, tentu saja aku harus percaya pada Heinz tanpa syarat. Dia adalah orang yang kusukai. Coba ingat-ingat lagi, bukankah kakak ipar juga diinterogasi di malam kita semua salah paham terhadapnya? Bukankah dia juga ingin kamu percaya padanya? Tapi kamu sama sekali tidak percaya padanya? Kak, aku tidak mau memperlakukan Kak Tino dengan cara yang sama seperti kamu memperlakukan kakak ipar. Jawab Jenny dengan tulus dan sungguh-sungguh. Angel langsung tidak bisa berkata-kata begitu kejadian malam itu diungkit. Ekspresi bersalah yang sangat mendalam pun muncul di wajahnya. Heinz ikut mengangguk-angguk kecil sambil mengulangi perkataan Jenny meski dia sedang tertawa terbahak-bahak di dalam hati. Semakin Jenny membelanya, semakin dia menganggap gadis itu sebagai seseorang yang gampang dibodohi dan bisa dimanfaatkan. Begitu saatnya tiba, Heinz tinggal berhenti bermain-main dengan Jenny yang tidak begitu pintar ini, bukan? Heinz memang tidak tahu bagaimana Valentino bisa sampai mencurigainya. Tapi dia yakin tidak akan terjadi apapun kepadanya selama Jenny melindunginya meski Valentino mengatakan bahwa dia menghancurkan langit sekalipun. Kecuali Valentino bisa menemukan dan membawa Tino yang sesungguhnya ke sini. Namun, memangnya dia bisa? Heinz tersenyum dingin di dalam hati saat memikirkan hal ini. Ekspresi percaya diri yang tinggi kembali menghiasi wajahnya. Kakak ipar, tolong percayalah padaku dan percayalah juga pada Heinz, kata Jenny. Dia sudah terlihat tidak senang hati. Valentino sedikit mengernyit dan mengeluarkan ponselnya. Kalau begitu, biar kutunjukkan kepada kalian siapa Tino yang sebenarnya. Valentino sebenarnya sebisa mungkin tidak mau membongkar identitasnya. Jika dia membuktikan identitasnya sendiri, bagaimana dia bisa akur dengan Jenny yang begitu menyukai sosok Kak Tino. Akan tetapi, saat ini dia tidak punya pilihan lain selain membuktikannya. Cukup, kakak ipar. Aku masih siaran langsung sekarang, tidak bisakah kamu menunggu sampai sudah selesai? Tanya Jenny dengan alis yang mengerut. Wajahnya sudah terlihat tidak senang. Heinz juga ikut terkekeh dan berkata, Ya, Kak Valentino, aku tahu, kamu pasti ingin bercanda dengan kami, kan? Jangan bilang kamu ingin mengganti nama panggilan Tino, lalu memberitahu kami bahwa kamulah Tino. Mustahil, percuma saja mengganti nama panggilanmu. Kamu tidak tahu cara kerja siaran langsung. Jenny sama sekali tidak ingin memberikan Valentino kesempatan untuk membuktikan diri, jadi dia langsung membuka ulang ruang siaran langsungnya. Tentu saja semua orang yang ada di ruang siaran langsung menjadi kebingungan dan segera bertanya apa yang terjadi. Jenny mengesampingkan semua perasaan tidak senangnya.
Dia mengulas sebuah senyuman dan berkata kepada semuanya, "Tidak apa-apa, kakak iparku tadi hanya sengaja bercanda saja dengan kalian." Hans juga ikut mengangguk dan berkata, "Benar, benar. Aku ini adalah Tino. Halo, semuanya. Nanti malam begitu pulang, aku akan menebus kejadian hari ini kepada Jenny dengan memberikannya hadiah." Meskipun mereka semua masih sedikit ragu saat mendengar kata-kata itu, mereka tidak mengatakan apa-apa dan tetap membiarkan Hans. Angel melirik ke arah Valentino, sorot ragu melintasi di matanya dan benaknya sedang berpikir dalam-dalam. Dia merasa bahwa Valentino sepertinya tidak sedang bercanda. Mana mungkin Valentino bisa bercanda untuk masalah seperti ini? Lagi pula, bukankah Valentino selalu mengetahui hal-hal yang tidak Angel ketahui? Valentino sendiri hanya bisa menggeleng kecil dengan ekspresi yang agak tidak berdaya. Jenny dan Hans sudah menjalin kontak untuk waktu yang lama, jadi status Hans sebagai Tino sudah terpatri secara lekat di pikiran Jenny. Mana mungkin Jenny jadi meragukan Hans hanya karena perkataan orang lain. Satu-satunya cara untuk membuka kedua rubah licik itu hanyalah dengan mendatangkan orang aslinya secara langsung. Akhirnya, Valentino pun mengambil ponselnya dengan perlahan. Kemudian, dia login ke program siaran langsung dan masuk ke ruang siaran langsung milik Jenny. Saat ini, belum ada yang menyadari pergerakan Valentino karena Angel sedang tenggelam dalam pemikirannya sementara Jenny dan Hans sibuk berinteraksi dengan semua orang yang hadir di ruang siaran langsung. Mereka semua masih membahas perihal utang hadiah dari Hans. Sudah Kak Tino bilang, malam nanti dia akan memberikannya kepada Kak Jenny setelah dia pulang. Ya, karena sekarang sudah bertemu di dunia nyata, setidaknya harus memberikan senilai 12 miliar, kan? Sudah pasti itu. Pokoknya harus lebih banyak dari yang sebelumnya, atau bisa dibilang sebenarnya kamu tidak menyukai Kak Jenny? Hans tertawa menyetujui meski dia sebenarnya sedang memaki di dalam hati. Tepat pada saat itu, mereka semua terkejut dengan sebuah pesan yang tiba-tiba muncul. Tino dengan akun kasar tertinggi telah memasuki ruang siaran langsung. Sebuah gambar yang terlihat sangat indah pun muncul di layar. Gambar itu memancarkan aura yang mendominasi dan berkuasa yang bahkan bisa dirasakan oleh mereka yang melihatnya melalui layar. Bab 381 Kemunculan Tino. Bagaimanapun juga, ini adalah akun kaisar tertinggi yang bernilai 360 juta per bulan. Memangnya bisa membuang-buang uang seperti ini? Saat ini, semua penggemar di ruang siaran langsung sontak menjadi tertegun. Mereka bahkan sampai lupa mengunggah komentar. Raut wajah Hans juga segera berubah menjadi tidak enak dilihat. Hal yang selama ini dia khawatirkan akhirnya terjadi. Saat ini, sosok Tino yang asli juga ternyata hadir dalam ruang siaran langsung Jenny. Hans menjadi sangat panik, matanya tidak bisa berhenti melihat ke sana dan kemari. Jenny bahkan terlihat lebih tertegun lagi sebelum dia akhirnya menoleh dan menatap Hans. "Hans, apa kamu mengganti akunmu untuk login?" tanya Jenny dengan ekspresi curiga. "Aku." Hans hanya bisa menggertakkan giginya. Dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. "Ya, ampun, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu mengganti akun? Kamu membuatku kaget saja." Sambung Jenny, dia merasa sedikit kehilangan kata-kata. Hans menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang ada dalam benaknya sekarang adalah bahwa dia harus bersikap serendah diri mungkin agar jangan sampai Tino yang asli menyadari sesuatu. Selama dia tidak mengatakan bahwa dia adalah Tino, maka Tino yang asli juga tidak mungkin menyadari apapun, kan? Jenny sendiri masih merasa agak curiga. Bukankah barusan Hans mengatakan bahwa akunnya memiliki kuota login yang terbatas? Kenapa sekarang masih bisa dipakai untuk masuk? Akan tetapi, Jenny tidak memiliki cukup waktu untuk memikirkan hal ini. Dia kembali melanjutkan interaksinya dengan semua orang di ruang siaran langsung. Detik berikutnya, ekspresinya menjadi benar-benar tercenung. "Tino, katanya ada orang yang berpura-pura menjadi aku. Siapapun tidak mungkin bisa mengabaikan komentar yang diunggah oleh akun kaisar tertinggi karena komentar itu benar-benar sangat menarik perhatian." Ekspresi Hans langsung menjadi suram begitu membaca kalimat itu. Seketika, sedikit rasa beruntung yang semula ada di dalam hatinya pun lenyap. Para penggemar di ruang siaran langsung itu tertegun untuk sesaat sebelum amarah mereka menjadi meledak. "Hei, apa-apaan ini? Ternyata ada orang yang benar-benar berpura-pura menjadi Kak Tino. Orang yang berbicara sekarang pasti adalah Kak Tino yang asli. Akun kaisar tertingginya sudah muncul di sini.
Kalau begitu, siapa orang yang berpura-pura menjadi Kak Tino? Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, tetap saja saat ini mereka juga menyadari bahwa ada yang salah. Jenny kembali menoleh menatap Hans dan bertanya dengan curiga. Hans, apa kamu sengaja bilang begitu? Dia menduga kata-kata itu sengaja Hans tuliskan sebagai lelucon dan untuk memeriahkan suasana di ruang siaran langsung. Hans hanya bisa menundukkan kepalanya dan sama sekali tidak menjawab pertanyaan Jenny. Perasaan yang saling bercampur aduk bergelora di dalam hatinya. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa Valentino sudah memundurkan sedikit posisi kursinya. Punggungnya bersandar pada dinding dan dia mengangkat ponselnya dengan santai. Dia mematikan suara dari ruang siaran langsung dan jarinya mengetik dengan pelan. Jenny, aku. Hans hanya bisa menggertakkan giginya. Tino, kalau ingin berpura-pura jadi aku, kamu harus mempertimbangkan apakah kamu punya kekuatan ini atau tidak. Tiba-tiba, sebuah komentar muncul lagi di layar dan menyela perkataan Hans. Semua orang yang hadir di ruang siaran langsung merasa sangat terkejut saat membacanya. Kalimat Valentino itu sama sekali tidak salah. Hans bisa saja berpura-pura menjadi Tino dengan memakai namanya. Tapi apakah pria itu juga bisa meniru kemampuannya? Detik berikutnya, sebuah roket emas tiba-tiba meluncur dan meledak di dalam ruang siaran langsung Jenny. Setelah itu, sebuah pemberitahuan pun muncul. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Silakan klik untuk menontonnya. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Tino memberi Jenny sebuah roket super. Setelah roket super yang pertama dikirimkan, Tino pun secara terus-menerus mengirimkan roket-roket super lainnya secara gila-gilaan. Tino memang pantas untuk disebut sebagai seorang legend. Selain itu, apa yang dimaksud dengan kekuatan? Saat ini, roket-roket emas itulah bukti kekuatan Tino. Mungkin Hans bisa berpura-pura menjadi Tino dengan meminjam namanya. Tapi apakah dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sehebat ini? 10 roket emas dikirimkan. 30 roket emas dikirimkan. 50. 100. 300. Nama Tino kembali membombardir keseluruhan ruang siaran langsung itu. Sebelumnya, Hans yang berpura-pura menjadi Tino langsung berhenti setelah hanya mengirimkan 10 roket emas. Akan tetapi, sekarang Tino yang asli malah mengirimkan 300 roket emas tanpa berhenti begitu dia muncul di ruang siaran langsung. Apa yang disebut sebagai jarak? Hal seperti inilah yang bisa dikatakan sebagai sebuah jarak. Apa yang disebut dengan kekuatan? Hal semacam inilah yang dikatakan sebagai kekuatan Tino. Begitu berhadapan dengan kekuatan yang sehebat ini, siapapun yang memanggil dirinya penguasa di ruang siaran langsung ini harus menundukkan kepala dengan menyedihkan. Apalagi Hans si miskin itu. Benar, Hans adalah orang miskin bagi Valentino. Semua orang di ruang siaran langsung itu merasa terkejut, begitu pula dengan Jenny. Sementara itu, raut wajah Hans menjadi sangat tidak enak dilihat. Dia terlihat seperti habis ditampar berulang kali. Saat ini, Jenny pasti sudah menyadari bahwa Hans memang adalah Tino yang palsu. Tidak peduli seberapa bodohnya gadis itu. Tiba-tiba, suara Angel terdengar. Kamu sedang apa, Valentino? Dia merasa penasaran karena memperhatikan Valentino yang duduk bersandar di atas kursi dengan bagian belakang ponselnya menghadap ke arah semua orang. Jemari Valentino juga mengetuk-ketuk layar ponselnya dengan cepat seolah-olah sedang menekan tombol. Ah, aku sedang main game. Bos di level ini sedikit sulit untuk dikalahkan, jadi aku harus menggunakan trik. Jawab Valentino sambil tersenyum dengan santai. Gerakan tangannya pun berhenti setelah dia mengucapkan pernyataan yang penuh maksud tersirat itu. Di saat yang bersamaan, pengiriman hadiah di ruang siaran Jenny juga mendadak berhenti. Total roket super yang dikirimkan mencapai 500. 500 roket itu berarti 2 miliar. Mereka semua sontak menjadi termangu. Ini baru namanya Kak Tino. Tindakannya langsung membuat gempar begitu dia muncul. Akan kubunuh si idiot yang berpura-pura jadi Kak Tino itu. Kak Tino, aku sangat sibuk sekarang, jadi aku akan memereskanmu nanti saat aku punya waktu luang. Kak Tino, jangan meragukan kekuatanku, aku tahu namamu adalah Hans Lenari. Setelah mengunggah komentar itu, Kak Tino pun langsung logout dari ruang siaran langsung. Sementara itu, mata Hans sontak membelalak lebar. Oh, tidak. Ternyata Tino sudah menyelidiki identitasnya. Memang identitas orang yang bisa memberikan beberapa miliar dengan mudahnya itu mengerikan sekali. Dia bahkan bisa menyelidiki masalah ini dengan begitu cepatnya.
Jenny sendiri langsung mematikan ruang siaran langsungnya. Saat ini, perasaannya terasa sangat bercampur aduk. Dia melirik ke arah Hans, lalu berjalan menghampiri meja dengan perlahan dan duduk. Ekspresinya terlihat seperti seseorang yang kehilangan jiwanya. Valentino meletakkan ponselnya dan meminum tehnya dengan tenang. Dia sudah melakukan apa yang dia mau, jadi selanjutnya terserah pada keputusan Jenny. Suasana di dalam kamar itu menjadi sunyi senyap. Beberapa saat kemudian, Jenny akhirnya mengangkat kepalanya dan bertanya sambil menatap Hans. "Kenapa kamu berbohong padaku?" Tatapan Jenny penuh dengan kekecewaan dan rasa bingung, membuat hati siapapun yang melihatnya terasa sakit. Hans tidak bisa membantah apa-apa. Memangnya apa yang bisa dia bantah di saat semua faktanya sudah terpampang jelas di depan mata seperti ini? "Aku." Hans menggertakkan giginya. "Katakan, kenapa kamu menipuku?" Seru Jenny secara tiba-tiba dengan air mata yang sudah mengalir turun dari matanya. Selama ini, dia mencurahkan banyak sekali kasih sayangnya kepada Hans karena dia mengira pria itu adalah Kak Tino. Akan tetapi, pada akhirnya Hans terbukti adalah seorang penipu. Kenyataan ini menyayat hati Jenny bagaikan sebelah pisau. Angel hanya bisa menghela napas pelan. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa terkait masalah ini. Hanya saja, dia tidak menyangka bahwa ternyata Valentino sudah sedari dulu mengetahui bahwa Hans adalah seorang penipu. "Jawab, siapa yang menyuruhmu berpura-pura?" tanya Valentino dengan nada bicara yang terdengar datar.